Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya akan mengajak kawan-kawan mengetahui cara mengetes performance pompa. Performance itu ya kemampuan pompa lah. Nah, performance pompa ini bagaimana ngetesnya? Yaitu adalah kita mencocokkan ya antara janjinya pompa sama kenyataannya. Nah, janjinya itu yang mana? Yang tertulis di platnya ya. Nah, dalam hal ini saya akan mengetes performance pompa merek Wasser. Dia adalah modelnya seperti terlihat. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini mereknya Wasser. Modelnya adalah BW139EA. Kemudian kalau tegangan udah biasa ya. Arus listriknya ya, konsumsinya dia 1,5 ampere. Daya keluaran 125 watt. Nah, ampere nanti kita bisa ukur, kalau daya keluaran tidak bisa ya kan kawan. Yang kita bisa ukur yang sebelah kanan itu daya hisap 9 meter, total head 40 meter, kemudian kapasitas 35 liter per menit. Jadi nanti kita akan itu ya, 4 performance itu yang akan kita tes, yaitu yang pertama nanti kita mulai dari paling belakang aja ya, kapasitas, kemudian total head, kemudian daya hisap, terus terakhir kita akan ukur arus listriknya ya kawan-kawan. Nah, sebagaimana tadi dijanjikan ya, pertama kali kita akan mengetes kapasitas alirnya pompa ini ya. Kalau kita ngetes kapasitas kawan-kawan, alirannya tidak boleh terlalu tinggi ya. Ini adalah untuk mendapatkan aliran maksimal, yaitu 35 liter per menit. Nah, kemudian kita akan mengetesnya. Harusnya dalam waktu 1 menit dia bisa mengisi 35 liter air di sini. Nah, karena saya nggak mau terlalu panjang, maka saya akan mengisi setengah menit saja. Harusnya dalam waktu setengah menit dia bisa terisi sebanyak paling tidak 17,5 liter ya kawan-kawan. Jadi akan kita buktikan ya, dalam waktu 30 detik harusnya dia paling tidak mengalirkan 17,5 liter, atau kalaupun dia bisa 17 liter sudah cukup baik. Ayo kita buktikan ya. Baik, sekarang akan kita nyalakan pompa ini dalam waktu 30 detik. 1, 2, 3. Satu, dua, go. Nah, sekarang sudah 30 detik ya kawan-kawan. Akan kita hitung sekarang airnya, harusnya minimal 17 liter ya. Saya akan pakai takaran 1 literan itu. Harusnya kita bisa dapat minimal 17,5 takaran. Yuk kita hitung. Baiklah, tadi saya mendapatkan sekitar 18 liter atau mungkin 17,5 ya, karena namanya takarannya kadang kebanyakan, kadang kekurangan. Tapi intinya dia tidak jauh dari 17,5. Jadi artinya kalau saya tadi nyalakan full 1 menit, maka dia akan berisi 35 liter ya tadi kesananya. Artinya bagus, sesuai dengan yang dijanjikan. Sekarang kita akan tes apakah nanti dia bisa memompa dengan total head 40 meter ya. Caranya bagaimana? Caranya saya akan memasang pressure gauge di sini. Kita akan ukur. Kalau dia menjanjikan total headnya 40 meter, maka harusnya pressure gauge saya nanti menunjukkan angka 4 kg per centimeter persegi. Saya pasang dulu ya. Nah, baiklah, sekarang untuk mengetes tekanan,
Ini pipa ini saya salurkan hanya untuk ke pressure gauge saja ya. Di atas ini saya tutup, terus pressure gauge saya hubungkan pakai selang ini. Selang ini tidak harus seperti ini ya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa langsung pasang kalau punya konektornya atau penghubungnya. Karena ini saya dapatnya pun pinjam, jadi saya seadanya. Yang penting bisa mengukur tekanan dari pipa ini. Tekanan dari pipa ini nanti paling tidak harus 4 kg ya kawan-kawan. Perhatikan di sini, saya zoom ya. Nah, dia harusnya berada di sini nanti ya, di 4 kg. Nanti kita lihat apakah dia mampu sampai ke 4 kg. Nah, kemudian untuk kawan-kawan ketahui, untuk keperluan pengukuran ini, karena kita pingin tekanan maksimal ya, maka ini sementara kita jumper ya kawan-kawan, otomatisnya. Lihat, itu ada kabel biru itu, agar pompanya nyala terus meskipun saya tutup rapat ya, karena kita pengen tahu tekanan maksimalnya. Yuk kita mulai tes ya. Yuk kita mulai, 1, 2, 3. Nah, kita lihat di situ ya kawan-kawan, ternyata dia itu berhenti di 3,2 kg ya kira-kira. Berarti dia itu maksimal hanya bisa mengalirkan ke ketinggian 32 meter kawan-kawan ya. Nah, di sini tadi janjinya kan 40 meter ya total head ya kawan-kawan. Baiklah, sekarang kita akan mengetes bagaimana hisapan dari pompa washer ini. Untuk kawan-kawan ketahui, kalau dia bisa mencapai negatif 100, maka berarti dia bisa menghisap sampai kedalaman 10 meter. Kalau dia janjinya 9 meter, maka harusnya dia bisa sampai negatif 90 di sini ya. Ayo kita lihat sejauh mana dia bisa menghisap. Sekarang pompa akan saya nyalakan, 1, 2, 3. Baiklah, dari pengetesan ini nampak bahwa dia tadi stabil di angka negatif 65 ya. Berarti hisapannya sekitar 6,5 meter ya teman-teman. Baiklah kawan-kawan, untuk pengukuran ampere sekarang saya sudah siapkan ampere meter di sini yang digital. Nanti kita bisa lihat sama-sama, nanti saya zoom ya. Jadi tadi yang dijanjikan ampernya adalah 1,5. Saya membuat asumsi sendiri bahwa 1,5 itu adalah ampere maksimal. Nah, ampere maksimal akan terjadi kalau keluarannya ini kita tutup penuh. Artinya apa? Dia mencapai tenaga maksimalnya. Kenapa? Karena mampet ya. Saya cekik di sini, saya tutup penuh dia. Ini ke atas ini nggak mengalir kemana-mana. Jadi kawan-kawan boleh lihat. Nah, ini yang tadi untuk pengetesan tekanan keluar ya. Jadi sana tertutup lah, pokoknya intinya tertutup rapat. Kemudian kita akan ukur ampernya. Perhatikan ya. Nah, terlihat 1,798, hampir 1,8 ya. Saya matikan. Baiklah, akhirnya kita review kembali ya pompa ini. Jadi setelah beberapa pengukuran tadi ya, 4 pengukuran ya, dari kapasitas aliran, kemudian dorongannya, kemudian hisapannya, dan yang terakhir ampernya. Nah, maka tadi itu yang kita lihat yang memenuhi atau mungkin malah melebihi dari harapan kita, yaitu kapasitasnya ya. Kapasitasnya itu dia menjanjikan 35 liter per menit,
hasilnya ya mungkin sedikit lebih di atasnya. Jadi menurut saya ya, untuk sekelasnya washer ini kapasitas airnya saya nilai paling besar di antara Sanyo maupun Shimizu ya kawan-kawan. Ya cukup mengejutkan. Tadinya saya kurang pede ya waktu menjalankan ini. Ternyata yang pertama saya terkesan dengan suaranya motornya yang cukup halus ya. Kemudian ternyata kapasitasnya dia paling besar di antara Sanyo maupun Shimizu. Kemudian daya dorongnya, total headnya tadi meskipun tidak memenuhi, tapi dia tetap aja termasuk yang tertinggi ya teman-teman. Daya dorongnya itu termasuk yang tertinggi. Kemudian hisapannya tadi memang di bawah dari janjinya ya. Janjinya 9 meter tapi kita dapatnya 6,5. Tapi itu mungkin saja dikarenakan pompa ini sudah tidak baru lagi. Atau yang kedua, mungkin metode saya ada yang kurang tepat, bisa jadi ya kan. Mungkin kalau kita lakukan pengetesan di air sumur beneran, mungkin hasilnya bisa beda. Tapi di sini saya membandingkan dengan pompa lain dengan metode yang sama. Dari sisi hisapan, ya kalau dengan metode saya yang ini kalah dengan Shimizu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen mengandalkan hisapan, mungkin Shimizu jadi pilihan. Tapi kalau kawan-kawan menginginkan kapasitas atau aliran yang besar, maka ini bisa jadi pilihan ya. Atau dorongannya yang paling tinggi, inilah jadi pilihannya. Kemudian perkara arus listrik tadi, memang dia lebih tinggi dari yang dijanjikan, tapi menurut saya sedikit lebih bagus dibandingkan Shimizu ya. Jadi secara keseluruhan teman-teman ya. Oh ya, saya komentari dulu ya bodinya. Bodinya menurut saya memang kurang menarik ya teman-teman. Pasirnya masih agak terlalu kasar. Tapi yang jelas ini bodinya kuningan. Ini lebih bagus atau nggak tahu ya. Kalau kuningan, yang jelas kuningan ini lebih mahal dibandingkan plastik ya. Kalau Shimizu pakai plastik. Saya nggak tahu pengaruhnya apa, mungkin dari keawetan. Kalau kuningan mungkin lebih awet ya. Yang jelas materialnya pasti lebih mahal kalau kuningan. Jadi untuk harga yang sama gitu, misalkan harganya sama, mungkin saya lebih mempertimbangkan washer ini. Kemudian bodinya ya itu tadi, selain yang pasirnya mungkin agak kasar, kalau teman-teman suka yang bodinya halus itu ya bukan milih ini. Tapi kalau suka performan, ini lumayan bisa jadi pilihan. Oke, selain itu suaranya cukup halus ya. Jadi saya review ulang ini, saya beri nilai dia 78. Nah, ya meskipun ini cukup menjadi pilihan bagi saya, namun yang selalu jadi ganjalan bagi saya adalah tangkinya ya teman-teman. Ini adalah tangki botak ya. Kalau kawan-kawan udah sering lihat video saya pasti tahu kelemahannya apa tangki botak ini. Yaitu suaranya jadi cetak-cetok gitu ya, tektok kenceng kayak gitu. Nah, ini kelemahan ini bisa kita atasi dengan cara apa? Dibuat berdiri. Bagaimana cara buat berdiri? Kawan-kawan silakan lihat video-video saya yang lain, sudah sering saya bahas ya berkali-kali. Itu saja menurut saya ya kelemahannya, salah satunya itu tentang tangki ini. Jadi kalau dari sisi tangki ya teman-teman, itu merek Sanyo, Panasonic, kemudian saya belum lihat jelas ya, kayaknya merek Maspion itu tangkinya bertekanan ya, lebih bagus dari ini. Tapi lumayan lah ini untuk performan, ini lumayan ya.